Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi. Kali ini saya mau mereview pengerjaan saya. Di depan kita ini ada laptop Asus A407U Core i3 generasi 7 VGA Nvidia. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf sebelum saya mulai jika suaranya agak berisik, ada kendaraan bermotor, ini berarti saya di toko ya. Oke, kali ini kita akan mereview pengerjaan saya. Jadi laptop ini masuk dengan kasus itu mati. Matinya itu tidak short, tapi tegangan tidak bisa lolos 19 volt. Jadi ketika switch tidak ada. Terus apalagi setelah itu teratasi, ternyata eh, ada masalah di jalur VGA atau di jalur LCD, tidak keluar gambar atau blank hitam ya. Oke, akan saya runut dari depan. Untuk kasus yang pertama kan mati. Matinya itu karena ada salah satu komponen yang terbakar, teman-teman. Jadi laptop ini menggunakan seperti ini. Ini penutupnya, terus ditutup seperti ini ya. Seperti biasa. Seperti biasa, jika laptop ada penutup seperti ini, terus dibiarkan kotor, itu ada debu atau kotoran atau hewan-hewan yang masuk ya. Jadi di sini ada ini hewannya. Dia itu yang menyebabkan salah satu komponen itu terbakar. Itu yang menyebabkan dia mati. Nah, untuk solusinya bagaimana kemarin untuk cara mengatasinya? Ini saya lepas, saya bersihkan, terus saya bersihkan semua menggunakan thinner. Dan untuk yang terkhusus itu di bagian komponen yang terbakar kemarin, teman-teman. Di bagian sini akan saya tunjukkan. Sebentar ya, akan saya tunjukkan dulu. Nah, itu salah satu komponen yang terbakar. Di sini saya tunjukkan ya. Itu tadi yang saya tunjuk menggunakan jarum. Itulah komponen yang terbakar. Jadi itu yang menyebabkan eh, laptop ini tidak bisa menyala. Terus setelah saya ganti, ini kemarin saya cek ya, karena ini berhubung saya tidak punya skemanya, tapi kondisi spare part atau komponen ini masih belum terlalu rusak. Jadi kodenya itu 4N3E ya. Seperti itu 4N3E. Itu kalau saya lihat di datasheet itu adalah eh di datasheet itu seperti optocoupler ya. Mohon dikoreksi jika ada salah ya. Jadi ini yang saya sebutkan tadi.
Bisa teman-teman lihat ya itu tadi, yang ini. Jadi itu adalah komponen yang terbakar. Nah, setelah itu saya ganti, ternyata dia langsung bisa menyala. Tapi setelah menyala itu ada masalah yang kedua, yaitu di jalur LVDS atau LCD itu tidak bisa menampilkan gambar atau blank hitam. Seperti ada kedipan, tapi sama sekali tidak ada gambar. Setelah saya cek, ternyata ada drop di tegangan ini. Di kaki 3 itu sebelahnya yang terbakar tadi ya. Jadi di pin itu tidak tegangannya itu drop teman-teman. Sebentar saya tata dulu kameranya. Oke, akan saya jelaskan teman-teman. Saya ulangi lagi. Jadi untuk komponen yang terbakar kemarin, yang terbakar ini adalah ini, ya. Yang terbakar adalah ini. Ini adalah kalau saya lihat di datasheet itu adalah optocoupler, terus ini ada dioda kaki 3. Di sini, di tegangan ini, di bagian sini itu tegangannya drop ternyata teman-teman. Hanya 0,4. Seharusnya itu muncul 13 volt. Ya, kalau diukur di sini itu ada di sini ada 13 volt, harusnya lewat di sini juga 13 volt. Ternyata di bagian sini itu hanya 0,4 drop. Saya cek di bagian sini 19 volt untuk backlight itu masih muncul, 19 volt hadir. Terus di sini di apa ini ya? Enable kalau nggak salah kemarin ya. Di enable itu 3,3 volt hadir. Nah, ternyata di bagian ini MOSFET ini itu drop. Saya ulik, saya ukur semua resistor di bagian sini, ternyata kerusakannya bukan ada pada komponen, teman-teman. Ternyata ada keteledoran saya sendiri, yaitu adalah ada timah yang menyebabkan ini. Dua kaki kapasitor ini menyentuh ya seperti ini. Jadi kemarin itu di sini itu ada timah yang saling menghubungkan antar dua kaki. Saya ulangi teman-teman, mohon maaf. Jadi saya ulangi ya, karena tadi ada kesalahan. Jadi di sini itu tegangannya drop 0,14. Setelah saya cek ternyata yang rusak itu bukan ada pada komponennya. Saya ukur resistor semuanya di bagian sini itu ternyata tidak ada yang melar atau rusak. Ternyata ada kesalahan dari saya atau keteledoran dari saya yang dimana ini kan ada dua kapasitor. Nah, kemarin itu dua kapasitor ini, dua ini teman-teman, kakinya itu terhubung
oleh timah, mungkin sisa timah yang luber terus gabung ke sini ya. Jadi ini itu kemarin saling terhubung antara dua kaki kapasitor ini yang menyebabkan tegangan ini di bagian MOSFET ini itu drop 0,4 kalau nggak salah kemarin ya. Jadi seperti itu. Ternyata yang menyebabkan LCD itu blank hitam ternyata itu hanya karena ada dua kaki kapasitor yang terhubung sehingga menyebabkan tegangan MOSFET di sini itu yang harusnya 13 volt itu drop menjadi 0,4 volt. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami. Jadi yang pertama kasusnya itu adalah mati total, mati tapi nggak total. Tegangannya itu tidak lolos ya. Intinya lolos jadi tapi tidak bisa berlanjut karena ada komponen yang terbakar itu. Yang kedua, LCD blank itu karena ada kesalahan dari saya, dua kaki kapasitor ini saling terhubung. Dan alhamdulillah ini sudah kembali menyala dan bisa tampil. Lanjut kita akan coba teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa teman-teman lihat sudah nyala lampu indikatornya. Nah, itu sudah bisa tampil teman-teman ya. Nah, untuk permasalahan pokoknya itu apa? Ya, kalau dirunut dari awal, ini adalah kasusnya itu karena laptop itu terlalu kotor teman-teman. Jadi, untuk penutupnya, saya simpulkan untuk selalu menjaga kondisi laptop teman-teman. Diusahakan 6 bulan sekali servis, dibersihkan pasang ulang, itu rekomendasi saya. Minimal itu bisa membantu umur dari perangkat laptop itu sendiri teman-teman. Jadi ini sudah sangat kotor kemarin. Jadi saya seringkali menangani kasus mati itu karena kotor, laptop kurang terawat seperti itu teman-teman. Ya, tolong dijaga kebersihannya, dirawat dengan sebaik-baiknya agar memperlama umur dari laptop tersebut. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Mohon maaf jika jarang upload karena ya memang untuk kontennya sendiri itu belum ada. Terima kasih, semoga video ini bisa membantu teman-teman. Yang mau tanya silakan di kolom komentar, dipersilakan.